Oke baik pemirsa, balik lagi bersama saya di sini dan tentunya masih bersama dua bintang tamu saya, Sri Kandi, dua Sri Kandi yang lumayan yang betul-betul perkasa ya, perempuan-perempuan perkasa. Saya juga termasuk salah satu perempuan perkasa, nggak mau dikalah juga ya tetap. Oke, Bun, tadi kita lanjut ya pertanyaan saya tadi yang sempat terputus karena jeda iklan. Sengaja memang buat pemirsa di rumah penasaran ya. Jadi pernah nggak sih anak-anak mengeluh karena sulit ketemu dengan bunda di rumah? Iya. Oh gitu pernah. Khusus yang kecil-kecil ya, Oh, iya. yang masih SD dan mereka kan sudah bisa protes itu pada bundanya. Terus paling mereka bilang, mau kemana lagi bunda? Kenapa pergi lagi? Iya. Kapan bunda pulang? Dan seterusnya seperti itulah bentuk protes mereka terhadap saya. Gitu ya, jadi memang yang kecil-kecil biasanya protes, kalau yang Iya. sudah dewasa kan sudah mungkin Sudah dikasih punya pengertian, aktivitas, kita mereka udah lewat ngerti. telepon, lewat WhatsApp dan seterusnya itu bisa. Oke. Tapi kalau yang masih kecil SD ini kan memang saya belum bekali mereka handphone untuk mereka pakai sendiri, tidak. Jadi Tapi memang zaman sekarang banyak banget loh anak-anak SD yang udah megang handphone khusus sendiri. anak saya tidak. Oh gitu SMP ya. baru boleh. Oke, baik, saya beralih ke Ibu Misri. Ibu, dulunya orang tuanya menyetujui emang Ibu berpolitik? Ataukah pernah ditentang juga? Dari orang tua. Barangkali saya perlu bercerita sedikit. Oke, boleh. Sebenarnya Kita share sedikit. Sebenarnya saya ini backgroundnya bukan pengusaha, dari Bukan. background pengusaha. Jadi saya banyak belajar tentang pengusaha itu setelah menikah. Oh gitu, iya. Asli sebenarnya orang tua saya itu adalah birokrat dan politisi. Oh, jadi lahir Iya. dari keluarga birokrat iya, polisi. jadi Oke. darah yang mengalir di tubuh saya itu memang darah birokrat dan politisi. Bapak saya itu karir politiknya dari seorang camat, kemudian menjadi, kalau sekarang namanya Kesbangpol. Jadi bapak saya dulu namanya Kepala Kantor Sosial dan Politik, Kakan Sospol. Itu masih tahun-tahun 80-an, 90-an ya. Kemudian ibu saya itu dulu adalah seorang anggota DPRD. Iya. Bapak saya juga gitu. Cuma dulu kan hanya 3 partai ya, Bunda, terus kemudian ada fraksi ABRI. Jadi bapak saya dari fraksi ABRI, ibu saya dari salah satu partai yang sekarang lagi ada sedikit. Ya begitulah. Ya begitulah. Yang pemirsa. sekarang lagi Ya, tren topik Lagi juga. galau. Ya. Nah, lagi jadi tren topik ya, Ya. di mana-mana tren topik. ya, Oke, lagi tren. terus Jadi kehidupan seperti birokrasi dunia politik itu memang dari kecil biasa saya lihat. Hanya memang pada saat itu secara naluri saja saya senang dengan itu, tapi memang saya belum pernah bercita-cita untuk jadi itu. Akhirnya setelah menyelesaikan pendidikan di pertanian Unhas, saya diterima sebagai pegawai salah satu BUMN, yaitu Oke. Bank Negara Indonesia. Jadi oke. saya mantan pegawai Bank BNI. Tapi yang namanya darah yang mengalir, darah yang naluri, mengalir, darah politik darah ya. mengalir yang dalam tubuh, akhirnya memanggil saya Untuk terjun langsung ke dunia politik ya. tanpa saya sadari. Secara naluri saya ikut di salah satu partai politik saat itu, saya di Demokrat, dan alhamdulillah ternyata memang saya tidak bisa pungkiri bahwa salah satu yang menyebabkan saya juga mungkin punya kemampuan dari sisi itu ya mungkin juga karena orang tua saya memang yang basicnya memang adalah basic politik dan orang tua birokrat saya ya. ada di situ. Oke. Jadi setelah itu setelah terpilih pada 2009 yang lalu melalui Partai Demokrat, Oke. saya siarah ke makam orang tua dan saya sampaikan, Ibu, saya sudah melanjutkan cita-cita. Oke. Apa yang mungkin dulu tertunda dan belum selesai engkau kerjakan, ada bagian-bagian yang ini. Iya. Insya Allah saya sebagai anakmu akan melanjutkan. Oke, baik. Nah, Ibu bagaimana sendiri memposisikan diri Ibu menjadi seorang wanita yang sudah berkeluarga namun tetap eksis di kancah politik dan juga sebagai seorang pengusaha? Ya, kalau dibilang eksis di kancah politik atau eksis di dunia usaha mungkin terlalu hebatlah kedengarannya. Ya, sederhana saja bahwa semua itu saya didukung full oleh anak-anak dan keluarga. Mungkin karena memang sejak sebelum menikah saya sudah bekerja, sehingga aktivitas di luar rumah itu memang sudah dari anak saya bayi sudah biasa melihat saya harus keluar rumah jam 6, setengah 7 pagi, kemudian pulang dari kantor sudah jam 6. Jadi sampai sekarang mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang memang menjadi bahagian dari hidup seorang ibunya. Hanya yang perlu saya motivasi dan membuka pemikiran mereka bahwa semua itu adalah pengabdian.
Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah kerja-kerja yang mana itu banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimanapun saya berada gitu. Jadi saya juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalian juga itu nanti mau jadi apapun, kalian harus nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, dimanapun kalian berada. Kalian mau profesi apapun silahkan, tetapi ingatlah tujuannya bahwa di mana kalian berada, jadilah orang yang punya manfaat bagi orang banyak dan orang-orang yang di sekitar. Oke, betul sekali. Oke, ngomong soal anak nih, seperti apa sih Anda memplanningkan kehidupan anak-anak di masa depan? Kita dari Bunda Rahmi dulu deh, saya mau tahu seperti apa. Kalau saya berbicara pada yang sudah dewasa aja ya, karena boleh. sudah langsung. Ya, sudah langsung. Kalau yang masih kecil kan masih jauh, ya. benar. Jadi yang pertama, prinsip pertama adalah kami mengarahkan mereka sesuai dengan keinginannya, memang muyulnya atau kecenderungannya, talentanya, gitu. Ya, talentanya. Terus kemudian yang kedua adalah dimanapun dia bergerak di bidang apapun pilihan dia, kami coba menyisipkan atau memasukkan nilai-nilai wirausaha itu. Ya, karena itu merupakan suatu hal yang menurut kami itu wajib bagi mereka untuk mereka miliki. Jadi apapun profesinya, mungkin dia nanti ada yang milih jadi dokter karena ada anak saya yang mau jadi dokter, ada juga yang mau jadi psikolog, ada yang sekarang yang pertama itu di ekonomika akuntansi ya, memang sudah jalurnya, tapi dia mau ngambil profesi silahkan. Tapi ada satu bidang atau satu ini kamu punya bisnis juga walaupun kecil. Iya, itu yang saya ini kan. Tetap wirausaha. Iya, harus ada menjadi dasar, menjadi dasar ya. Selebihnya itu terserah kalian. Ya. Yang penting ada walaupun kecil ya. Jadi walaupun kamu kerjanya apa aja, pokoknya tetap harus ada usaha lah walaupun kecil ya. Seperti itu. Karena udah berdarah daging sebenarnya dari ibunya turun ke anaknya, turun ke saya. Dari neneknya. Dari neneknya turun ke bundanya, turun ke anaknya. Dan satu hal yang kami memang sudah planning dari awal, sejak lepas dari SD mereka mondok. Jadi SMP mereka sudah masuk pesantren, memberikan dasar-dasar tauhid, memberikan dasar-dasar keagamaan. Terus kemudian habis SMP, SMA kami kembalikan, tarik lagi ke Makassar untuk kemudian mereka berbaur dengan teman-temannya. Jadi paling tidak saya sebagai orang tua sudah merasa tenang, ada basicnya nih anak. Ada basicnya ya? Iya, ada filternya lah, ada imunnya bergaul dengan berbagai macam kalangan. Betul sekali. Kalau Ibu Misri sendiri gimana memplanningkan masa depan anak-anak sendiri? Kebetulan ini kalau saya punya putra 3 orang. Iya. Anak pertama saya sudah SMA kelas 2, kemudian yang kedua SMA kelas 1, dan yang bungsu ini baru kelas 5 SD. Kalau saya lihat sih mereka karena mungkin melihat aktivitas yang keseharian ayahnya, ibunya. Anaknya cowok semua Bu ya? 2 putri, 1 putra. Jadi Bunda Rahmi ini unggul dari saya. Saya harus dalam jenis kelamin dan unggulnya. Tapi yang pastinya Bunda Rahmi paling cantik di antara pria-pria ganteng sana ya. Cuman kalau saya sekarang ya saya cantik bertiga, tapi ada pengawalnya cuma 1. Iya. Jadi saya memang belum, artinya saya memberikan kebebasan bagi mereka untuk menentukan apa yang mereka punya cita-cita. Hanya selalu saya sampaikan bahwa jadilah selalu orang-orang yang istilahnya punya rasa rendah hati. Kemudian rendah hati bukan rendah diri, tetapi bagaimana kita selalu bisa dekat dengan orang banyak. Karena kami dari kecil memang sama orang tua selalu banyak orang di rumah gitu. Jadi dari kecil memang selalu banyak orang di rumah, sehingga saya memang sering berinteraksi dengan orang banyak gitu, dengan keluarga, dengan siapa yang ikut ke rumah tinggal, karena pada saat itu orang tua ya alhamdulillah mungkin dengan posisinya sehingga orang banyak yang datang untuk tinggal di rumah, ya di samping tinggal untuk mengabdi juga belajar di rumah, sehingga anak-anak saya berikan itu. Yang penting bagi mereka, bagi saya, jaga nama baik orang tua, berikan rasa kebanggaan. Yang utama bermanfaatlah untuk orang banyak, apapun kamu nanti jadinya ke depan. Tapi kalau saya lihat, karena mungkin saya syukur anak-anak semua bangga dengan kedua orang tuanya. Mereka merasa bahagia, bangga memiliki orang tua seperti kami berdua, sehingga ada yang kayaknya saya seperti mama deh, saya seperti bapak mama gitu ya. Tapi saya tidak menekankan bahwa harus seperti itu. Hanya
belajar dulu lah. Nanti Oke. kamu akan mencari sendiri kemana kalian akan. Oke, baik. Sebenarnya Selesaikan pendidikan. saya sebenarnya masih pengen nanya-nanya lagi, tapi satu lagi deh pertanyaannya. Ini mungkin Bunda Rahmi dan juga Ibu Misri bisa berbagi motivasi buat pemirsa di rumah menjalani hidup. Gimana? Boleh. Coba ya, singkat aja deh. Apa sih kalau dari Bunda Rahmi sendiri, motivasinya apa? Kalau saya pokoknya ambil semua peluang. Betul, ambil Ya, semua ambil peluang. semua Pokoknya yang peluang. ada depan mata ambil. Ya, ambil. Karena kita nggak tahu ya. kita jangan berhasilnya pernah di mana. mengatakan saya perempuan tidak usah. nggak bisa, ya, Nah, benar. dan Saya nggak jangan bisa ini, pernah saya- minta dispensasi karena kita perempuan. Betul. Ya, itu yang saya pegang terus ya. Jangan minta jangan enggak usah rapat malam dong karena perempuan. Jangan, itu pantang ya bagi perempuan mengatakan itu. Ya, apalagi presenter ya. Nah, kalau produsernya Betul, bilang ya. kita ada syuting ini ya. tetap ujung-ujungnya ke saya juga pemirsa, apalagi presenter ya, pantang. Pokoknya ada peluang depan mata, ambil. Kos. Oke, Bun, terus. Ya, ya itu. Jadi Itu ya. harus percaya diri. Percaya harus diri. percaya diri. Oke, Ya, jadi baik. percuma ada aturan tentang yang aturan KPU itu yang Iya. 30% caleg perempuan, kalau perempuannya sendiri yang tidak pede untuk tampil, Betul didorong setengah mati juga. Nggak maju-maju juga, maju ya, tetap juga aja stay di tempat. ogah. Iya, benar-benar. Ya, jadi Pokoknya jangan setengah-setengah ya, ya. jadi semua, bukan di politik saja, semua ambil di semua peran, ambil di bisnis, di mana ambil. Pokoknya perempuan itu harus eksis, tapi jangan lupakan ada suami di Benar, belakang. jangan Izin lupa dulu, kodrat kamu sebagai perempuan dan sebagai wanita, betul izin sekali. dulu. Ridho suami itu menentukan perjalanan karir kita ke Betul depan. sekali, luar biasa ini Bunda Rahmi. Oke, kalau Ibu Misri sendiri mungkin bisa berbagi motivasi sedikit. Ya. Kalau saya sih seperti karena saya dengan Bunda Rahmi kan walaupun saya sudah tidak anggota DPR sekarang, tapi kami memang pernah sama-sama berjuang untuk Oke, hal itu. iya. Jadi kami sudah ada di dalam dan pernah ke sana. Ya, jadikanlah itu menjadi motivasi bahwa Bunda Rahmi bisa, Ibu Misri bisa. Kenapa kamu nggak berarti bisa? Yang lain pun juga Iya, harus perempuan bisa. yang lain pun Bener pasti banget. juga bisa. Karena Iya. kami pun juga tidak punya trik khusus atau Oke. tapi kemauan yang kuat, kemudian memotivasi diri, ada keyakinan, mintalah restu kepada orang-orang yang akan mendukung kita dalam perjalanan. Takdir mengikuti. Amin. Terima kasih sekali lagi ya Bunda. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih untuk waktunya bisa sharing sama saya di sini dan juga untuk pemirsa di rumah ya. Dan untuk itu saya punya ini loh. Saya punya goodie bag. Ya, ini Waduh, sedikit merchandise terima oleh-oleh kasih. aja ya, tanda mata dari GoTV untuk Nih, Bunda Rahmi. jangan-jangan kasetnya Wiwin, bukan? Menyusun pemirsa ya, sabar Bun, sabar aja, tenang aja, tunggu deh. Ini buat Bunda. Oh iya, Oke. terima kasih. Terima kasih. Buat Bu Misri ya. Itu ya sedikit cendera mata lah dari GoTV ya. Mudah-mudahan bisa dipajang nanti ya, dilihat-lihat. Oh iya, saya pernah wawancarain sama Wiwin. Ada stikernya Wiwin nggak Belum ya? ada tanda tangannya aja sama fotonya pemirsa. Next. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bun, Ibu Misri, thank you Iya, ya. boleh saya sebelum Oke, ini apa mau tuh? mengucapkan terima kasih deh. Kita berdua mengucapkan terima kasih sekali kepada GoTV. Selamat bergabung menjadi TV lokal. Mudah-mudahan Iya. nanti bisa Amin, menjadi TV terima kasih. nasional yang nanti akan lebih mengangkat tema-tema yang memberikan spirit bagi Amin. masyarakat Sulawesi Selatan Amin, khususnya terima dan kasih. kaum perempuan khususnya. terima kasih. Jangan lupa ya GoTV buatkan kita sebuah acara lagi yang lebih banyak menginspirasi dan memotivasi kaum perempuan karena presenternya juga semangat sekali. Pokoknya Saya GoTV jadi luar ini, biasa. saya jadi nggak tahu, saya lupa mau ngomong apa nih closing saya. Oke, baik. Ini ternyata segmen ini pertama ini. Ya ini tayangan perdana, jadi emang luar biasa. Pertama Jadi dan kita kasih lebih bagus ke spirit depan. pada GoTV, apalagi Betul. produsernya, krunya luar biasa sekali. Apalagi presenternya dong, Iya. nih, Kasih maju. deh, Radit. Oke, baik. Bagi-bagi ke kru. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Ibu. Dan juga buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk menyaksikan terus Go Show Perempuan Perkasa, dan yang pastinya nanti untuk minggu depan saya punya bintang tamu yang tidak kalah menarik dari kedua wanita perkasa di samping saya ya. Oke, saya Win Pradita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diciptakan alam pria dan wanita, awal malu dalam asuhan dewata, ditakdirkan
pria